Kedatangan Mollies ke Indonesia. Mollies adalah wanita Swiss berusia 42 tahun. Rambutnya pirang panjang, matanya biru terang, dan kulitnya putih mulus. Wajahnya cantik. Tubuhnya masih kencang meski sudah punya satu anak yang tinggal di Swiss bersama neneknya. Mollies janda. Suaminya, seorang pengusaha besar di bidang properti, meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Semua harta suaminya jatuh ke tangan Mollies. Dia sekarang jadi bos perusahaan besar yang punya cabang di banyak negara, termasuk rencana buka proyek baru di Jakarta. Mollies memutuskan pindah sementara ke Indonesia selama 6 bulan sampai 1 tahun. Proyeknya adalah membangun apartemen mewah dan mal di kawasan Jakarta Selatan. Dia sudah beli rumah besar di komplek elit di Pondok Indah. Rumah itu 2 lantai. Ada kolam renang pribadi, taman luas, dan garasi untuk 3 mobil. Mollies datang sendirian, tanpa bawa anaknya karena anaknya masih sekolah di Swiss. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Mollies langsung dijemput oleh asisten perusahaan lokal. Dia pakai kacamata hitam besar, baju blus putih dan celana jeans ketat yang bikin dia terlihat lebih muda dari umurnya. Banyak orang melirik dia di bandara. Mollies sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Beberapa hari pertama di Jakarta, Mollies sibuk urus kantor sementara dan meeting dengan partner lokal. Dia sadar Jakarta panas dan macetnya parah. Dia butuh supir pribadi yang bisa diandalkan, karena dia tidak mau nyetir sendiri di jalanan ramai seperti ini. Asistennya sarankan pakai agen perekrutan supir profesional. Mollies setuju. Pagi itu, Mollies datang ke kantor agen di daerah Kuningan. Kantornya kecil, tapi banyak calon supir yang antre interview. Mollies duduk di ruang khusus, pakai baju kerja formal, kemeja lengan pendek warna krem dan rok selutut. Dia lihat daftar nama calon supir yang direkomendasikan. Salah satu nama yang menarik perhatiannya adalah Adit Pramana, usia 19 tahun, pengalaman mengemudi 2 tahun, baru lulus SMA. Adit datang tepat waktu. Dia pakai kemeja putih rapi yang agak ketat di badannya yang atletis. Tingginya sekitar 180 cm, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek hitam pekat, dan wajahnya tampan dengan rahang tegas. Matanya hitam tajam, senyumnya ramah. Adit dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya buruh bangunan, ibunya jualan gorengan di pasar. Adit punya adik perempuan yang masih kelas 2 SMA. Dia butuh kerja ini karena gajinya besar, cukup untuk bayar sekolah adiknya dan bantu orang tua. Saat interview, Mollies langsung suka sama Adit. Sikapnya sopan, bicaranya jelas, dan dia punya SIM A serta bisa bahasa Inggris dasar. Mollies tanya beberapa hal, seperti apakah Adit bisa kerja full time, termasuk lembur malam kalau perlu. Adit jawab ya, dia siap. Mollies lihat badan Adit yang kekar. Tangannya kuat memegang setir mobil uji coba di halaman kantor. Dia langsung putuskan rekrut Adit mulai hari itu juga. Adit senang sekali dapat kerja ini. Gajinya 3 kali lipat dari kerja sebelumnya sebagai ojek online. Mollies kasih mobil dinas untuk Adit pakai, sebuah Toyota Camry hitam baru. Adit jemput Mollies setiap pagi pukul 7 dari rumahnya. Hari pertama kerja, Adit datang tepat waktu. Dia pakai seragam supir yang sudah disiapkan, kemeja putih dan celana hitam. Mollies keluar rumah pakai dress biru muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Adit buka pintu mobil untuk Mollies. Lalu mereka berangkat ke kantor proyek di SCBD. Di jalan yang macet, Mollies mulai ngobrol ringan. Dia tanya Adit sudah lama tinggal di Jakarta, keluarganya berapa orang, dan apa hobinya. Adit jawab jujur. Dia bilang keluarganya tinggal di kontrakan kecil di Tangsel. Ada ayah, ibu, dan adik perempuan. Hobinya main bola sama teman-teman di lapangan dekat rumah. Mollies cerita sedikit tentang Swiss, bahwa di sana dingin, banyak gunung, dan orang-orangnya lebih pendiam dibanding di Indonesia. Setiap hari rutinitas sama. Adit jemput Mollies pagi, antar ke meeting-meeting, tunggu di mobil sambil dengar radio atau main HP. Siang hari kadang Mollies suruh Adit beli makan siang untuk dia. Sore atau malam, antar pulang ke rumah. Mollies sering kasih tip tambahan kalau Adit lembur. Seminggu berlalu,
Molies mulai merasa nyaman dengan Adit. Dia suka cara Adit nyetir hati-hati, tidak ugal-ugalan. Adit selalu buka pintu untuknya, bantu angkat tas kalau berat. Molies perhatikan Adit sering melirik dia lewat kaca spion, tapi cepat-cepat alihkan pandangan kalau ketahuan. Suatu hari, setelah meeting panjang, Molies capek sekali. Dia suruh Adit antar ke mall terdekat untuk belanja sedikit. Di mall, Molies ajak Adit ikut masuk karena dia butuh bantuan bawa barang. Adit awalnya ragu, tapi ikut. Mereka jalan berdua di dalam mall mewah. Molies beli baju-baju mahal, sepatu, dan tas. Adit bantu angkat kantong belanjaan. Beberapa orang melirik mereka. Mungkin mikir Adit pacarnya Molies karena beda usia mereka jauh. Pulang ke rumah, Molies bilang Adit boleh istirahat dulu di ruang tamu sambil tunggu dia ganti baju. Adit duduk di sofa, lihat rumah Molies yang megah. Ada foto-foto Molies sama suaminya dulu di dinding. Suaminya sudah tua, mungkin umurnya 50 lebih saat meninggal. Adit mikir dalam hati, Molies pasti kesepian hidup sendirian di rumah besar ini. Malam itu, Molies kasih Adit makan malam yang dipesan dari restoran. Awalnya Adit tolak, bilang dia pulang saja. Tapi Molies bilang tidak apa-apa. Kasihan kalau Adit langsung pulang lapar setelah nunggu lama. Adit akhirnya makan di meja makan bersama Molies. Mereka ngobrol lagi tentang Indonesia. Molies bilang dia suka makanan Indonesia, terutama sate dan rendang, meski pedasnya kadang kebanyakan untuk dia. Adit cerita tentang keluarganya yang susah. Adiknya pintar, ingin kuliah kedokteran, tapi uangnya belum ada. Molies dengar dengan serius. Dia bilang Adit kerja bagus. Nanti bonusnya bisa lebih besar kalau proyek lancar. Sejak malam itu, Molies sering ajak Adit makan malam di rumah kalau pulang terlambat. Adit mulai terbiasa. Dia lihat Molies bukan bos yang sombong. Molies baik, sering senyum, dan perhatian kecil-kecil seperti kasih minum dingin saat cuaca panas. Molies sendiri mulai sering mikir tentang Adit saat sendirian di kamar. Dia sadar Adit tampan, badannya bagus, dan sikapnya manis. Tapi dia ingatkan diri sendiri bahwa Adit karyawannya jauh lebih muda dan dari dunia berbeda. Tapi setiap pagi saat Adit jemput, Molies merasa hari jadi lebih cerah. Adit juga mulai sering melirik Molies di kaca spion lebih lama. Dia suka aroma parfum Molies yang mahal, suaranya yang lembut meski bicara bahasa Indonesia agak kaku. Pulang ke rumah kontrakan, Adit kadang senyum sendiri ingat Molies. Hari-hari berlalu, kedekatan mereka mulai terasa tanpa disadari. Molies merasa ada yang hilang kalau Adit libur satu hari. Adit juga mulai deg-degan setiap mau jemput Molies pagi hari. Tapi semuanya masih biasa saja, masih sebatas bos dan supir. Kedekatan yang mulai terasa. Hari-hari kerja Adit dan Molies mulai terasa seperti rutinitas yang menyenangkan. Setiap pagi pukul 7 tepat, Adit sudah parkir mobil Camry hitam di depan gerbang rumah Molies. Dia turun dari mobil, berdiri di samping pintu belakang, menunggu Molies keluar. Molies selalu muncul dengan penampilan rapi dan wangi. Kadang pakai blazer ketat yang menonjolkan pinggangnya yang ramping. Kadang dress sederhana yang jatuh sampai lutut. Adit selalu buka pintu mobil untuknya. Lalu mereka berangkat ke kantor atau lokasi proyek. Di dalam mobil, selama perjalanan yang sering macet, Molies semakin sering memulai obrolan. Awalnya hanya tanya tentang cuaca atau jalan mana yang lebih lancar. Lama-lama obrolan jadi lebih panjang. Molies cerita tentang kehidupannya di Swiss. Dia bilang di sana musim dingin bisa sampai minus 20 derajat, salju tebal, dan orang-orang lebih suka diam di rumah daripada keluar. Molies akui dia lebih suka panas Jakarta daripada kedinginan di Swiss. Meski macetnya bikin dia kadang kesal. Adit juga mulai terbuka. Dia cerita tentang keluarganya yang tinggal di kontrakan kecil 2 kamar di daerah Tangerang Selatan. Ayahnya setiap hari berangkat pagi buta naik angkot ke proyek bangunan. Ibunya bangun subuh untuk goreng pisang dan tempe buat dijual di pasar pagi. Adik perempuannya, namanya Rina, kelas 2 SMA, pintar sekali, selalu juara kelas. Adit bilang mimpi terbesarnya adalah bisa bayar kuliah Rina supaya adiknya tidak perlu susah seperti dia. Molies dengar cerita Adit dengan serius.
Matanya sering menatap Adit lewat kaca spion. Dia perhatikan wajah Adit yang masih muda, kulitnya halus, dan senyumnya yang bikin hati jadi hangat. Molies sadar dirinya mulai sering senyum sendiri di kantor kalau ingat obrolan pagi tadi. Setelah meeting selesai, biasanya sore atau malam, Adit antar Molies pulang. Kalau pulangnya terlambat, Molies sering suruh Adit masuk dulu ke rumah. Alasannya sederhana, kasihan Adit nunggu berjam-jam di mobil tanpa makan malam. Pembantu rumah Molies, Mbok Siti, selalu siap masak makanan ekstra. Molies bilang Adit boleh makan di meja makan bareng dia, tidak perlu di dapur seperti pembantu lain. Awalnya Adit malu. Dia bilang tidak enak kalau makan di meja bos. Tapi Molies paksa dengan ramah, bilang itu biasa saja. Lagian rumah sepi kalau makan sendirian. Akhirnya Adit nurut. Mereka makan berdua di meja makan besar yang bisa muat 12 orang. Mbok Siti masak makanan Indonesia, ayam goreng, sayur asam, sambal terasi, dan nasi putih hangat. Molies sudah mulai terbiasa makan pedas, meski kadang masih minum air banyak karena kepedasan. Saat makan, obrolan mereka semakin dalam. Molies cerita tentang pernikahannya dulu. Suaminya, namanya Hans, sudah 55 tahun saat meninggal. Hans orang kaya, tapi dingin dan sibuk terus dengan bisnis. Mereka nikah karena keluarga Hans ingin Molies yang cantik jadi istrinya. Cinta tidak pernah ada di antara mereka. Molies bilang dia menikah muda, umur 24, dan langsung dapat anak. Setelah Hans meninggal, Molies merasa bebas, tapi juga kesepian. Anaknya sudah besar, tinggal sama neneknya di Swiss karena sekolah. Adit dengar cerita Molies tanpa banyak komentar. Dia hanya bilang kasihan, dan bilang Molies masih cantik serta kuat jalani semuanya sendirian. Kata-kata sederhana itu bikin Molies tersenyum lebar. Dia perhatikan tangan Adit yang kuat memegang sendok, lengan bajunya yang naik sedikit memperlihatkan otot. Adit juga cerita lebih banyak tentang dirinya. Dia baru putus sama pacarnya 2 bulan lalu. Pacarnya seumuran, teman SMA. Putus karena ceweknya pindah ke Bandung kuliah dan ketemu cowok baru. Adit bilang dia tidak terlalu sedih lagi, tapi kadang masih ingat. Molies bilang Adit masih muda, pasti banyak cewek yang suka nanti. Suatu sore, hujan deras turun saat mereka dalam perjalanan pulang dari meeting di Sudirman. Macet parah, mobil hampir tidak bergerak. AC mobil dingin, tapi Molies merasa kedinginan karena bajunya tipis. Dia minta jaket Adit yang tergantung di kursi depan. Adit kasih jaketnya tanpa ragu. Jaket hitam sederhana yang Adit pakai saat pagi dingin. Molies pakai jaket itu. Badannya langsung hangat. Aroma Adit menempel di jaket. Campuran sabun mandi murah dan keringat pria muda. Molies tarik jaket lebih rapat. Diam-diam dia suka baunya. Adit lihat Molies pakai jaketnya lewat kaca spion. Dia merasa aneh di dada, seperti ada yang menggelitik. Molies terlihat lebih muda pakai jaket besar itu. Rambut pirangnya jatuh ke bahu. Mereka diam cukup lama karena hujan terlalu deras. Molies akhirnya mulai cerita tentang masa kecilnya di desa kecil dekat Zurich. Adit cerita tentang masa kecilnya main bola di lapangan tanah dekat rumah. Hujan reda setelah hampir 2 jam. Mereka sampai rumah Molies sudah malam. Molies bilang Adit makan malam dulu sebelum pulang. Malam itu mereka makan sup ayam hangat yang cocok dengan cuaca. Molies kasih Adit bonus mingguan lebih besar dari biasa. Bilang terima kasih karena Adit sabar nunggu di macet. Sejak kejadian hujan itu, Molies mulai lebih perhatian. Dia beliin Adit payung besar untuk mobil, juga jaket baru yang lebih bagus. Adit tolak awalnya, bilang tidak perlu. Tapi Molies bilang itu untuk kenyamanan kerja. Adit akhirnya terima. Adit mulai sering mimpi tentang Molies. Dalam mimpi, Molies tersenyum padanya, pegang tangannya. Dia bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi senang, di sisi lain bingung karena Molies bosnya, umurnya jauh lebih tua. Molies juga mulai sering mikir tentang Adit saat tidur sendirian di kamar besar. Dia ingat senyum Adit, badannya yang tinggi tegap, dan cara Adit peduli kecil-kecil. Molies sadar perasaannya mulai berubah, tapi dia coba tekan.
Dia bilang dalam hati ini hanya karena kesepian, tidak lebih. Rutinitas makan malam bersama jadi hampir setiap hari kalau pulang terlambat. Mbok Siti sudah biasa masak porsi 2 orang. Kadang Molies pesan pizza atau sushi kalau lagi ingin makanan barat. Adit coba semua makanan itu untuk pertama kali. Bilang enak meski agak aneh di lidahnya. Satu malam, setelah makan, Molies ajak Adit duduk di ruang keluarga nonton TV sebentar sebelum pulang. Mereka nonton film Indonesia di Netflix. Komedi biasa. Molies duduk di sofa panjang. Adit di kursi sebelah. Jarak mereka dekat, tapi masih sopan. Molies taruh kakinya di meja kecil. Adit lihat kaki Molies yang putih mulus dengan kuku dicat merah. Malam itu Adit pulang lebih larut dari biasa. Di jalan pulang ke kontrakan, dia senyum sendiri ingat Molies. Besok pagi dia jemput lagi, dan perasaan itu semakin kuat. Molies naik ke kamar setelah Adit pulang. Dia berdiri di balkon, lihat mobil Adit menjauh. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasa. Dia tahu kedekatan ini mulai terasa beda, tapi dia biarkan saja mengalir. Cinta yang tumbuh diam-diam. Bulan kedua Molies tinggal di Jakarta. Hubungan antara dia dan Adit semakin sering melampaui batas bos dan karyawan. Molies mulai memberi Adit bonus yang jauh lebih besar dari biasanya. Setiap akhir minggu, dia selipkan amplop tebal di dashboard mobil saat Adit tidak melihat. Di dalamnya ada uang tunai yang cukup untuk bayar kontrakan keluarga Adit 2 bulan ke depan. Molies bilang itu bonus kinerja, karena Adit selalu tepat waktu dan sabar menghadapi macet Jakarta. Tidak hanya uang, Molies juga mulai belikan Adit barang-barang baru. Suatu hari dia suruh Adit antar ke toko baju pria di Mall Senayan City. Di sana Molies pilih sendiri beberapa kemeja branded, celana jeans bagus, dan sepatu kulit hitam mengkilap. Adit kaget melihat harganya. Satu kemeja saja lebih mahal dari gaji bulanan ayahnya. Dia tolak awalnya, bilang tidak pantas. Tapi Molies tersenyum dan bilang itu untuk penampilan supir pribadinya, supaya terlihat profesional saat antar ke meeting penting. Adit akhirnya terima, meski hatinya gelisah. Beberapa hari kemudian, Molies belikan Adit handphone baru, model flagship terbaru yang harganya puluhan juta. Alasannya sederhana, supaya komunikasi lebih lancar, kamera bagus untuk foto lokasi proyek kalau perlu, dan GPS lebih akurat. Adit terima dengan tangan gemetar. Malam itu dia pulang dan langsung kasih sebagian besar bonus uangnya ke ibunya. Ibunya senang sekali. Akhirnya bisa bayar utang ke tetangga dan beli seragam baru untuk Rina. Adit semakin sering membantu Molies di luar jam kerja. Kalau akhir pekan Molies bosan di rumah, dia sering suruh Adit jemput dan antar jalan-jalan. Awalnya hanya ke mall atau restoran, tapi lama-lama jadi ke tempat yang lebih santai. Suatu Sabtu sore, Molies ajak Adit ke pantai Ancol. Dia bilang ingin lihat sunset di pinggir laut Jakarta, sesuatu yang tidak ada di Swiss. Adit setuju, meski agak ragu karena itu bukan tugas resmi. Mereka datang sore hari, parkir mobil di area VIP. Molies pakai dress putih tipis yang ditiup angin laut. Rambut pirangnya beterbangan. Adit pakai kemeja baru yang dibelikan Molies. Terlihat lebih tampan dari biasa. Mereka jalan di pasir, beli jagung bakar dan es kelapa muda dari pedagang pinggir pantai. Molies duduk di bangku kayu menghadap laut. Adit duduk di sebelahnya dengan jarak sopan. Saat matahari mulai turun, langit jadi oranye merah. Molies cerita tentang kesepiannya selama ini. Dia bilang sejak Hans meninggal, dia sibuk kerja tapi malam-malam sering menangis sendirian. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya selain karena uang dan jabatannya. Adit dengar diam-diam, matanya menatap laut. Molies lanjut cerita, suaranya pelan, tanpa sadar. Tangannya bergerak dan pegang tangan Adit yang ada di bangku. Adit kaget, tubuhnya menegang. Tangan Molies dingin tapi lembut. Dia lihat wajah Molies yang sedih. Mata birunya berkaca-kaca karena angin laut. Adit tidak tarik tangannya. Mereka diam seperti itu sampai matahari benar-benar tenggelam. Baru saat gelap mulai turun, Molies lepas pegangan dan bilang terima kasih karena Adit mau temani. Pulang ke rumah, suasana di mobil berbeda. Lebih hening, tapi hangat.
Molies sering lihat Adit lewat kaca spion. Adit juga sering lihat Molies. Sesampai rumah, Molies bilang Adit boleh pulang, tapi matanya seperti tidak mau Adit pergi. Sejak kejadian di pantai itu, Molies semakin jelas merasakan perasaannya. Di kantor saat meeting, pikirannya melayang ke Adit. Dia sadar dia jatuh cinta pada pemuda 19 tahun ini. Beda usia 23 tahun, beda negara, beda status sosial, semuanya terasa salah. Tapi hatinya tidak bisa bohong. Adit membuatnya merasa hidup lagi, merasa diinginkan bukan karena uang. Adit juga mulai berubah. Dia jadi cemburu saat Molies harus meeting dengan pria bule dari perusahaan Swiss yang datang ke Jakarta. Pria itu tinggi, berkumis tipis, umurnya mungkin 40-an juga. Saat antar Molies ke restoran untuk dinner bisnis, Adit tunggu di mobil dengan hati panas. Dia bayangkan Molies tertawa sama pria itu. Mungkin cocok karena seumuran dan sebangsa. Adit pegang setir mobil lebih kuat dari biasa. Malam itu Molies pulang agak larut. Wajahnya biasa saja. Tapi Adit langsung tanya dalam hati kenapa lama sekali. Di jalan pulang, Molies cerita meetingnya biasa saja. Pria itu hanya partner kerja. Adit diam, tapi lega mendengarnya. Beberapa hari kemudian, ada acara perusahaan di Hotel Bintang 5. Molies harus hadir sendirian karena tidak ada pasangan. Dia ajak Adit ikut masuk sebagai pendamping, dengan alasan supirnya juga bisa jaga kalau perlu. Adit pakai jas hitam yang baru dibelikan Molies, terlihat sangat tampan. Di dalam ballroom, banyak orang melirik mereka berdua. Molies cantik memakai gaun malam hitam panjang. Adit tinggi tegap di sebelahnya. Sepanjang acara, Molies sering pegang lengan Adit saat jalan. Mereka foto bareng di photo booth, minum jus dan makan prasmanan. Saat musik slow diputar, beberapa pasangan menari. Molies lihat Adit, matanya penuh harap. Adit akhirnya ajak Molies menari pelan di pinggir lantai dansa. Tubuh mereka dekat, tangan Adit di pinggang Molies, tangan Molies di bahu Adit. Mereka berputar pelan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Malam itu pulang lebih larut. Di mobil, suasana tegang. Sesampai rumah, Molies bilang Adit masuk dulu minum kopi sebelum pulang jauh. Mereka duduk di ruang keluarga. Lampu redup. Molies duduk lebih dekat dari biasa di sofa. Tiba-tiba dia condongkan tubuh dan cium pipi Adit pelan sebagai ucapan terima kasih karena sudah temani malam ini. Adit membeku. Pipinya panas terasa. Dia lihat mata Molies yang biru menatapnya dalam. Molies tersenyum kecil, lalu bilang Adit boleh pulang. Adit bangun, keluar rumah dengan langkah agak goyah. Di mobil menuju kontrakan, dia pegang pipinya yang baru dicium. Jantungnya berdegup kencang sepanjang jalan. Molies naik ke kamar setelah Adit pergi. Dia berdiri di depan cermin. Lihat wajahnya yang memerah. Dia tahu perasaannya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Adit sudah masuk terlalu dalam ke hatinya. Adit sampai rumah kontrakan hampir tengah malam. Ibunya sudah tidur. Rina juga. Dia masuk kamar kecilnya. Rebah di kasur tanpa ganti baju. Matanya menatap langit-langit. Ingat ciuman di pipi tadi. Dia sadar perasaannya ke Molies sudah bukan sekadar kagum. Ini cinta. Meski dia tahu ini rumit dan mungkin tidak akan berakhir baik. Hari-hari berikutnya, tatapan mereka semakin sering bertemu di kaca spion. Senyum mereka lebih lama. Sentuhan kecil seperti pegang tangan saat turun mobil jadi lebih sering. Cinta mereka tumbuh diam-diam, tanpa kata-kata besar, tapi terasa di setiap detik bersama. Hubungan yang mulai terlarang. Hubungan Molies dan Adit sudah tidak bisa lagi disembunyikan dari diri mereka sendiri. Setelah ciuman di pipi malam acara perusahaan, semuanya berubah cepat. Keesokan harinya, saat Adit jemput pagi, tatapan mereka langsung bertemu lebih lama di kaca spion. Molies pakai blus putih ketat yang memperlihatkan lekuk dadanya. Adit pakai kemeja baru yang Molies belikan. Di jalan macet, tangan Molies bergerak pelan dan pegang tangan Adit yang ada di persneling. Adit tidak tarik tangannya, malah balas genggam pelan. Malam-malam pulang terlambat jadi lebih sering. Molies mulai ajak Adit masuk rumah bukan hanya untuk makan,
tapi untuk duduk lama di ruang keluarga. Mereka minum wine merah yang Molies bawa dari Swiss. Gelas pertama masih sopan, gelas kedua sudah buat Molies lebih berani. Suatu malam, setelah gelas ketiga, Molies duduk lebih dekat di sofa. Wajahnya merah karena wine. Matanya biru menatap Adit dalam. Tanpa banyak pikir, Molies condongkan tubuh dan cium bibir Adit pelan. Adit kaget. Tubuhnya menegang. Tapi ciuman itu lembut dan hangat. Bibir Molies manis bercampur wine. Adit awalnya diam. Tapi beberapa detik kemudian dia balas ciuman itu. Tangan Adit naik ke pinggang Molies. Tarik lebih dekat. Mereka berciuman lama di sofa. Tangan mulai jelajah. Molies pegang dada Adit yang keras. Adit pegang punggung Molies yang halus. Malam itu mereka tidak tidur bersama. Tapi berhenti sebelum terlalu jauh. Adit pulang larut malam dengan bibir bengkak dan hati berantakan. Keesokan harinya, semuanya jadi resmi rahasia. Di mobil, mereka sering cium cepat saat berhenti di lampu merah sepi. Di rumah Molies malam hari, mereka mulai habiskan waktu lebih intim. Molies ajak Adit ke kamarnya yang besar. Kasur king size dengan spray sutra putih. Malam pertama mereka tidur bersama terjadi 2 minggu setelah ciuman pertama. Molies mati lampu kamar. Hanya tinggal lampu tidur redup. Mereka saling peluk. Ciuman semakin panas. Baju dilepas satu persatu. Tubuh Molies masih kencang untuk usia 42 tahun. Kulitnya putih mulus. Payudaranya besar dan kenyal. Pinggangnya ramping. Adit muda dan kuat. Badannya berotot dari sering main bola. Kulitnya sawo matang kontras dengan kulit Molies. Mereka bercinta pertama kali dengan penuh gairah. Molies yang memimpin awalnya. Ajari Adit cara sentuh dia yang benar. Adit belajar cepat. Gerakannya kuat dan lama. Molies mengerang pelan. Tangannya mencengkeram punggung Adit. Setelah selesai, mereka pelukan telanjang di kasur. Keringat bercampur. Sejak malam itu, hubungan mereka jadi rahasia panas. Adit sering tidur di rumah Molies kalau pulang terlambat. Keluar pagi-pagi sebelum Mbok Siti bangun. Mereka bercinta hampir setiap malam. Di kamar Molies, kadang di sofa ruang keluarga. Bahkan sekali di kolam renang saat malam sepi. Molies semakin manja. Dia belikan Adit motor sport baru. Warna hitam mengkilap. Biaya puluhan juta. Adit tolak awalnya. Tapi Molies bilang itu supaya Adit bisa cepat pulang ke keluarga kalau perlu. Molies juga bayar uang muka kuliah Rina di universitas swasta bagus di Jakarta. Rina lolos tes, tapi biayanya besar. Adit kasih tahu Molies. Molies langsung transfer uang tanpa tanya banyak. Keluarga Adit senang sekali. Ibunya nangis terharu dapat uang sebanyak itu. Adit bilang itu dari tabungan dan bonus kerja. Bohong supaya tidak curiga. Adit merasa bahagia luar biasa. Molies buat dia merasa pria sejati. Diinginkan, dan dicintai. Di ranjang, Molies sering bilang Adit badannya sempurna. Gerakannya bikin dia gila. Di luar ranjang, Molies perhatian kecil-kecil. Masak sarapan sendiri untuk Adit kadang, beli parfum mahal, atau pijit bahu Adit kalau capek nyetir. Tapi Adit juga mulai takut. Dia tahu hubungan ini tidak normal. Molies bosnya, umurnya 2 kali lipat lebih tua. Orang asing kaya raya. Adit sering mikir dalam hati, ini tidak akan bertahan lama. Molies pasti pulang ke Swiss nanti, atau keluarganya di sana akan marah kalau tahu. Tapi setiap kali Molies peluk dia erat setelah bercinta, Adit lupakan semua kekhawatiran. Molies juga punya pikiran sama. Dia tahu ini salah, tapi tidak bisa berhenti. Adit buat dia merasa muda lagi, penuh energi, dan dicintai sungguhan. Suaminya dulu tidak pernah bikin dia merasa seperti ini. Molies sering menangis pelan setelah Adit tidur. Mikir anaknya di Swiss. Mikir proyek yang sebentar lagi selesai. Konflik kecil mulai muncul. Teman-teman Adit yang sesama supir di komplek mulai curiga. Adit sering pulang pagi dengan motor baru. Pakai baju mahal. Mereka bilang Adit pasti punya sugar mommy kaya. Adit marah. Bilang itu urusan pribadi. Tapi gosip tetap menyebar pelan. Mbok Siti juga mulai curiga. Dia pernah lihat Adit keluar dari kamar Molies pagi-pagi. Bajunya kusut. Mbok Siti diam saja.
Tapi matanya sering lihat Adit aneh. Dari Swiss, keluarga Molies mulai telepon lebih sering. Anaknya tanya kapan ibunya pulang. Partner bisnis bilang proyek Jakarta hampir selesai, tinggal serah terima. Molies bilang belum tentu. Tapi dalam hati dia tahu waktunya semakin dekat. Suatu malam, setelah bercinta hebat di kamar, Molies peluk Adit erat. Mereka berdua telanjang. Keringat masih menempel. Molies lihat mata Adit dalam gelap. Lalu bilang pelan bahwa dia cinta Adit. Kata-kata itu keluar pertama kali. Adit diam beberapa detik. Jantungnya berdegup kencang. Dia balas peluk Molies lebih erat dan bilang dia juga cinta Molies. Lebih dari apapun. Malam itu mereka bercinta lagi. Lebih lama dan lebih dalam. Molies seperti ingin simpan semua rasa di tubuh Adit. Setelah selesai, mereka tidur pelukan sampai pagi. Keesokan harinya, rutinitas kembali. Adit jemput Molies seperti biasa. Tapi sekarang setiap tatapan penuh cinta. Di mobil, tangan mereka sering bergenggam. Di rumah malam hari, tubuh mereka saling menyatu lagi. Molies mulai rencanakan liburan kecil berdua. Mungkin ke Bali atau Lombok. Supaya punya kenangan sebelum proyek selesai. Adit setuju. Matanya berbinar. Mereka belum tahu bahwa rahasia mereka mulai menarik perhatian orang lain. Dan waktu mereka bersama semakin menipis. Hubungan terlarang ini memberi mereka kebahagiaan besar. Tapi juga bayangan gelap yang semakin mendekat. Rahasia yang mulai bocor. Proyek apartemen mewah Molies di Jakarta Selatan sudah memasuki tahap akhir. Bangunan utama hampir selesai. Tinggal finishing interior dan serah terima ke pembeli. Artinya, waktu Molies di Indonesia tinggal 3 bulan lagi. Partner bisnis dari Swiss sudah mulai tekan dia lewat email dan telepon agar segera kembali ke Zurich untuk urus perusahaan induk. Molies selalu jawab bahwa dia masih butuh waktu. Tapi dalam hati dia tahu penundaan itu hanya karena Adit. Hubungan mereka semakin dalam setiap hari. Pagi-pagi di mobil, mereka sering berhenti di tempat sepi untuk ciuman panjang sebelum mulai rutinitas. Malam hari di rumah Molies, tubuh mereka hampir selalu menyatu. Molies semakin tergantung pada Adit. Dia sering peluk Adit erat setelah bercinta, seperti takut Adit hilang. Adit juga sama, dia semakin posesif. Setiap kali Molies harus dinner bisnis dengan investor pria, Adit tunggu di mobil dengan muka gelap. Dia bayangkan Molies tertawa sama pria lain, dan itu bikin dadanya sesak. Rahasia mereka mulai bocor pelan-pelan. Mbok Siti, pembantu rumah tangga Molies, sudah curiga sejak lama. Dia sering lihat Adit keluar dari kamar utama pagi-pagi. Bajunya kusut, rambut acak-acakan. Kadang ada bekas lipstik merah di kerah kemeja Adit. Mbok Siti juga temukan kondom bekas di tempat sampah kamar Molies. Dia diam saja karena takut dipecat. Tapi mulai cerita ke teman sesama pembantu di kompleks sebelah. Gosip menyebar cepat di kalangan satpam dan supir-supir lain di Pondok Indah. Suatu hari, seorang satpam komplek foto Molies dan Adit dari jauh saat mereka masuk garasi rumah malam-malam. Molies pegang pinggang Adit. Adit pegang bahu Molies. Foto itu dikirim ke grup WhatsApp karyawan proyek Molies. Dalam hitungan hari, hampir semua orang di kantor tahu bahwa bos bule cantik punya hubungan spesial dengan supir mudanya. Ada yang tertawa, ada yang iri, ada yang bilang kasihan karena pasti tidak akan bertahan. Adit mulai dapat tatapan aneh dari teman-teman sesama supir. Mereka bisik-bisik saat Adit parkir mobil di kantor. Salah satu teman lama Adit, namanya Dedi, langsung tanya blak-blakan saat istirahat. Dedi bilang Adit beruntung punya majikan kaya yang mau kasih motor dan uang banyak. Adit marah, bilang itu bukan urusan orang lain. Tapi dalam hati dia gelisah. Takut gosip sampai ke keluarganya. Di rumah kontrakan, Rina mulai tanya dari mana uang untuk kuliahnya yang tiba-tiba lunas. Adit bilang itu bonus kerja bertahun-tahun ditabung plus pinjam bank. Ibunya juga curiga karena Adit sering pulang pagi. Kadang bawa oleh-oleh makanan mahal yang tidak mungkin dibeli dengan gaji supir biasa. Adit bohong terus. Bilang dapat proyek sampingan antar barang malam hari. Molies juga mulai stres. Dia sering minum wine sendirian di sore hari sebelum Adit datang. Matanya merah karena kurang tidur dan banyak mikir. Dia tahu proyek hampir selesai.
Dan keluarganya di Swiss sudah marah karena dia terlalu lama di Indonesia. Anaknya telepon seminggu sekali, nangis minta ibunya pulang. Partner bisnis bilang kalau Molies tidak kembali tepat waktu, Dewan Direksi bisa ambil alih keputusan besar. Konflik pertama yang besar meledak suatu malam. Molies pulang dari dinner bisnis dengan 2 investor pria dari Singapura. Dinernya lama, sampai jam 11 malam. Adit jemput di hotel. Wajahnya sudah gelap sejak tadi. Di mobil pulang, suasana dingin. Adit nyetir lebih cepat dari biasa. Tangannya mencengkeram setir kuat. Molies coba pegang tangannya, tapi Adit tarik pelan. Sesampai rumah, mereka langsung ke ruang keluarga. Adit duduk di sofa dengan muka tegang. Molies tanya ada apa. Adit akhirnya keluarin unek-uneknya. Dia bilang capek nunggu berjam-jam sambil bayangin Molies senang-senang sama pria lain. Dia bilang dia tahu dia hanya supir, tapi hatinya sakit lihat Molies dekat sama orang yang lebih pantas. Molies kaget, matanya berkaca-kaca. Dia bilang dinner itu hanya bisnis, tidak ada apa-apa. Pertengkaran semakin panas. Adit bilang dia ingin Molies tetap di Indonesia, tidak pulang ke Swiss. Dia bilang dia bisa kerja lebih keras, cari uang lebih banyak, supaya Molies tidak perlu kerja lagi. Molies geleng kepala pelan. Dia bilang itu tidak mungkin. Perusahaannya di Swiss butuh dia, anaknya butuh dia, hidup mereka beda dunia. Adit bangun, suaranya naik. Dia bilang kalau Molies pulang, berarti cinta mereka selama ini bohong. Molies menangis. Dia bilang dia cinta Adit lebih dari apapun, tapi kenyataan tidak bisa diubah. Mereka diam lama di ruang keluarga yang sepi. Akhirnya Adit dekati Molies, peluk dari belakang. Molies balas peluk erat, nangis di dada Adit. Malam itu mereka bercinta dengan penuh emosi, seperti ingin hilangkan semua masalah. Gerakan Adit lebih kasar dari biasa, Molies lebih menyerah. Setelah selesai, mereka tidur pelukan tanpa kata lagi. Keesokan harinya, Molies putuskan untuk tetap lanjut hubungan sampai waktunya pulang. Dia bilang dalam hati, meski nanti sakit, setidaknya mereka punya kenangan. Dia mulai rencanakan liburan terakhir berdua ke Bali minggu depan, sebelum jadwal serah terima proyek. Adit juga sama. Dia tahu pertengkaran kemarin benar, tapi dia tidak mau kehilangan Molies sekarang. Dia semakin manja di ranjang, sering minta Molies bilang cinta berkali-kali. Molies selalu nurut, meski hatinya semakin berat. Gosip di kantor semakin ramai. Beberapa karyawan senior mulai bisik ke partner Swiss bahwa Molies terlalu dekat dengan supir lokal. Email resmi datang ke Molies, isinya halus tapi tegas. Fokus pada pekerjaan, hindari hal yang bisa rusak reputasi perusahaan. Mbok Siti akhirnya tidak tahan. Dia cerita ke saudaranya yang kerja di proyek yang sama. Dalam 2 hari, foto mesra Molies dan Adit di mall beberapa bulan lalu muncul di grup WhatsApp karyawan. Semua orang lihat Molies pegang tangan Adit erat di eskalator. Molies tahu foto itu saat rapat pagi. Wajahnya pucat, tapi dia tetap profesional. Pulang ke rumah, dia langsung minum wine setengah botol. Adit jemput seperti biasa, tapi Molies diam saja di mobil. Sesampai rumah, Molies cerita semuanya. Adit marah, tapi lebih takut. Dia bilang tidak apa-apa, yang penting mereka bersama. Malam itu mereka habiskan waktu lebih lama di kamar. Molies sering menangis di pelukan Adit. Adit coba kuat, bilang mereka bisa cari jalan keluar. Tapi dalam hati keduanya tahu, badai besar sudah mulai datang, dan rahasia mereka tidak akan bisa disembunyikan lagi lama. Badai yang datang. Gosip tentang Molies dan Adit sudah menyebar kemana-mana. Foto-foto mesra mereka di mall dan di garasi rumah sudah beredar luas di grup WhatsApp karyawan proyek. Beberapa orang bahkan kirim foto itu ke email resmi perusahaan di Swiss. Dewan Direksi langsung bereaksi keras. Mereka telepon Molies malam-malam waktu Jakarta. Marah besar. Mereka bilang reputasi perusahaan tercoreng karena bos utama punya hubungan dengan supir muda lokal. Mereka ancam tarik semua aset dan jabatan Molies kalau dia tidak pulang dalam 2 minggu dan akhiri hubungan itu segera. Molies dengar ancaman itu dengan tubuh gemetar. Dia duduk di ruang kerjanya sendirian,
Tangannya dingin. Malam itu Adit jemput dia dari kantor lebih larut dari biasa. Di mobil, Mollies diam saja. Matanya kosong lihat jalanan malam. Adit tanya ada apa. Tapi Mollies hanya geleng kepala pelan. Sesampai rumah, Mollies langsung minum wine 1 botol penuh. Adit coba peluk dari belakang. Tapi Mollies tolak pelan. Dia bilang dia capek. Ingin tidur sendiri malam ini. Adit pulang dengan hati gelap. Tahu ada yang salah besar. Di kontrakan, masalah Adit juga meledak. Ibunya sudah dengar gosip dari tetangga yang punya saudara kerja di proyek yang sama. Malam itu ibunya tunggu Adit pulang. Langsung marah di ruang tamu kecil. Ibunya bilang malu sekali anaknya jadi bahan omongan orang karena tidur dengan majikan bule tua. Ibunya nangis. Bilang Adit hancurkan nama baik keluarga. Rina juga dengar dari kamar. Matanya merah. Ibunya larang Adit kerja lagi untuk Mollies mulai besok. Adit coba jelaskan bahwa dia cinta Mollies. Tapi ibunya tidak mau dengar. Ibunya bilang cinta tidak bisa beli makan. Apalagi dengan orang yang beda dunia seperti itu. Adit tidur malam itu di kamar dengan pikiran kacau. Dia dipaksa pilih antara keluarga atau Mollies. Pagi harinya dia tetap jemput Mollies karena tidak tega tinggal begitu saja. Di mobil, Adit cerita semuanya ke Mollies. Mollies dengar dengan wajah pucat. Dia bilang dia juga dapat tekanan besar dari Swiss. Mereka diam lama di mobil parkir di pinggir jalan sepi. Akhirnya Adit bilang dia tetap pilih Mollies, meski diam-diam. Mollies peluk Adit erat di kursi depan. Nangis pelan di bahunya. Mbok Siti akhirnya berhenti kerja. Dia bilang tidak nyaman lagi di rumah itu karena terlalu banyak gosip. Mollies kasih pesangon besar. Tapi rumah jadi lebih sepi tanpa Mbok Siti. Mollies sekarang masak sendiri atau pesan makanan online. Dia semakin sering minum alkohol. Wajahnya mulai kurus. Mata birunya sering sembab. Adit juga stres berat. Dia bohong ke ibunya bilang sudah berhenti kerja. Padahal tetap jemput Mollies setiap hari. Dia parkir mobil jauh dari kontrakan supaya tidak ketahuan. Teman-temannya sudah banyak yang menjauh. Bilang Adit gila karena pilih wanita tua kaya daripada masa depan sendiri. Mollies putuskan untuk ambil liburan terakhir berdua sebelum semuanya runtuh. Dia pesan tiket pesawat dan villa mewah di Bali untuk akhir pekan panjang. Adit setuju tanpa pikir panjang. Mereka berangkat Jumat pagi dengan penerbangan awal. Di bandara, mereka pakai topi dan kacamata hitam supaya tidak dikenali. Di Bali, mereka menginap di villa pribadi dengan kolam renang infinity menghadap laut. 3 hari di Bali jadi momen terakhir mereka yang benar-benar bahagia. Pagi hari mereka bangun telat. Sarapan di teras sambil lihat ombak. Siang hari berenang di kolam renang pribadi. Telanjang berdua tanpa takut ada yang lihat. Sore hari jalan ke pantai Kuta atau Seminyak. Pegangan tangan terbuka karena di Bali banyak turis bule jadi tidak terlalu mencolok. Malam hari mereka makan seafood di Jimbaran. Lalu pulang ke villa untuk bercinta berulang-ulang. Di villa, mereka sering berjanji akan cari cara agar tetap bersama. Mollies bilang mungkin dia bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan alasan bisnis baru. Adit bilang dia siap ikut ke Swiss kalau perlu. Kerja apa saja asal dekat Mollies. Mereka peluk erat di kasur besar. Tubuh mereka basah keringat setelah bercinta. Mollies sering menangis pelan di dada Adit. Bilang dia tidak mau kehilangan Adit. Adit cium kening Mollies berkali-kali. Bilang dia akan lawan semua demi Mollies. Hari terakhir di Bali, mereka duduk di tepi kolam renang sampai malam. Bintang-bintang terang di langit Bali. Mollies pegang tangan Adit erat. Bilang ini kenangan terindah dalam hidupnya. Adit balas genggam. Bilang dia juga tidak akan pernah lupa. Pulang ke Jakarta Minggu malam. Suasana berubah total. Di Bandara Soekarno-Hatta, Mollies dapat telepon panjang dari pengacara perusahaan di Swiss. Wajahnya langsung pucat saat dengar. Setelah telepon selesai, Mollies cerita ke Adit di mobil. Dokter pribadinya di Swiss telepon tadi pagi waktu sana. Hasil tes darah rutin yang Mollies lakukan sebelum ke Bali menunjukkan sesuatu yang buruk. Mollies didiagnosis menderita kanker pankreas stadium 3. Sudah menyebar ke organ lain. Dokter bilang penyakit ini turunan dari ibunya yang juga meninggal karena hal sama. Pengobatan harus mulai secepatnya di Swiss.
Kalau tidak sisa waktu tinggal beberapa bulan saja. Adit nyetir mobil dengan tangan gemetar. Dia parkir di pinggir jalan tol. Matanya basah. Mollies duduk diam di sebelah. Wajahnya kosong. Adit peluk Mollies erat di mobil. Nangis pelan. Mollies pegang punggung Adit. Bilang dia belum mau mati. Dia masih ingin bersama Adit lama. Malam itu di rumah Mollies, mereka tidak bercinta. Mereka hanya pelukan di kasur. Nangis berdua sampai pagi. Mollies putuskan untuk sembunyikan penyakitnya dari semua orang kecuali Adit. Dia bilang dia akan pulang ke Swiss untuk pengobatan, tapi akan kembali ke Indonesia kalau sudah sembuh. Adit bilang dia akan tunggu berapapun lama. Tapi dalam hati Mollies tahu peluang sembuh kecil. Dokter bilang stadium 3 jarang bisa sembuh total. Dia hanya ingin Adit tetap punya harapan. Badai sudah datang penuh. Rahasia bocor. Keluarga marah. Pekerjaan terancam. Dan sekarang penyakit mematikan. Waktu mereka bersama tinggal hitungan minggu. Akhir yang pahit. Mollies mulai sembunyikan penyakitnya dari semua orang kecuali Adit. Dia tetap pergi ke kantor setiap hari. Hadiri meeting terakhir proyek. Dan tersenyum seperti biasa di depan karyawan. Tapi tubuhnya semakin lemah. Pagi hari sering pusing, perutnya sakit terus, dan berat badannya turun cepat. Mollies minum obat penghilang rasa sakit yang dibawa dari Swiss, tapi hanya bertahan beberapa jam. Dia pakai baju longgar supaya perutnya yang mulai bengkak tidak kelihatan. Adit jadi satu-satunya yang tahu rahasia besar ini. Setiap malam dia tidur di rumah Mollies, peluk Mollies erat sepanjang malam. Mollies sering bangun tengah malam karena sakit. Nangis pelan di bantal supaya Adit tidak terbangun. Adit pura-pura tidur, tapi diam-diam pegang tangan Mollies lebih erat. Pagi hari Adit masak sarapan ringan untuk Mollies, bubur atau roti dengan selai, karena Mollies sudah susah makan makanan berat. Mollies putuskan untuk pulang ke Swiss lebih cepat dari rencana. Dia bilang ke karyawan bahwa proyek sudah selesai total, dan dia harus kembali urus perusahaan induk. Tiket pesawat dipesan untuk 2 minggu lagi. Kepada Adit, Mollies bilang alasan pulang yang berbeda. Dia bilang mereka harus pisah karena beda dunia, karena gosip sudah terlalu besar, karena keluarga Adit tidak setuju. Mollies bilang lebih baik Adit lanjut hidup normal, kuliah atau cari pacar seumuran. Dia bilang cinta mereka indah, tapi harus berakhir di sini. Adit marah besar saat dengar itu. Dia bilang Mollies bohong. Dia tahu Mollies sakit dan butuh pengobatan di Swiss. Adit bilang dia mau ikut, mau jaga Mollies di sana, kerja apa saja asal dekat. Mollies geleng kepala tegas. Dia bilang Adit masih muda, masa depannya panjang, tidak boleh terikat sama orang sakit seperti dia. Pertengkaran mereka sering terjadi di kamar tidur malam-malam. Adit nangis seperti anak kecil, minta Mollies jangan tinggal dia. Mollies peluk Adit, tapi tetap pada keputusannya. Hari-hari terakhir di Jakarta terasa berat. Mollies jual mobil Camry dinas, kasih Adit uangnya sebagai tabungan. Dia juga transfer uang besar ke rekening Adit diam-diam, cukup untuk bayar kuliah Adit sendiri dan bantu keluarganya bertahun-tahun. Adit tolak uang itu, tapi Mollies paksa terima, bilang itu hak Adit setelah semua pengorbanan. Malam sebelum keberangkatan, mereka habiskan waktu terakhir di kamar Mollies. Tubuh Mollies sudah kurus sekali. Tulang pipinya menonjol. Kulitnya pucat. Mereka tidak bercinta karena Mollies terlalu lemah. Mereka hanya pelukan telanjang di kasur. Ingat semua kenangan dari hari pertama Adit jemput sampai liburan di Bali. Mollies cium kening Adit berkali-kali. Tangannya gemetar pegang wajah Adit. Adit nangis di dada Mollies sampai pagi. Pagi hari keberangkatan, Adit antar Mollies ke Bandara Soekarno-Hatta. Mollies pakai kacamata hitam besar supaya mata sembabnya tidak kelihatan. Di bandara ramai, mereka jalan pelan karena Mollies susah berjalan jauh. Adit bawa koper Mollies. Tangannya yang lain pegang pinggang Mollies supaya tidak goyah. Di depan gerbang keberangkatan internasional, mereka berhenti. Mollies lihat Adit lama. Mata birunya basah. Adit peluk Mollies erat. Tidak peduli orang-orang sekitar lihat. Mollies balas peluk. Tangannya mencengkeram baju Adit kuat. Adit minta lagi supaya boleh ikut. Tapi Mollies tolak pelan. Dia bilang Adit harus kuat.
Harus lanjut hidup, harus bahagia. Mereka ciuman terakhir di bibir, lama dan penuh air mata. Petugas bandara panggil penumpang terakhir. Molies lepas pelukan pelan, lalu jalan masuk gerbang tanpa balik lagi. Adit berdiri di sana lama, lihat punggung Molies menjauh sampai hilang. Dia pulang ke kontrakan dengan motor, nangis sepanjang jalan. Ibunya peluk Adit saat sampai rumah. Tahu anaknya baru putus cinta berat. Adit tidur 2 hari full di kamar, tidak makan, hanya minum air. Beberapa bulan berlalu, Adit coba lanjut hidup. Dia daftar kuliah malam di Universitas Negeri, jurusan teknik mesin. Dia kerja paruh waktu sebagai supir online pakai motornya. Keluarganya pelan-pelan terima Adit kembali, meski ibunya masih kadang sedih ingat gosip dulu. Rina sudah kuliah kedokteran. Senang sekali bisa wujudkan mimpi berkat uang dari Molies. Adit sering buka foto-foto lama di handphone. Foto dia dan Molies di pantai Ancol, di Bali, di mall. Dia simpan semua, tidak pernah hapus. Malam-malam dia masih mimpi Molies, bangun dengan bantal basah. 6 bulan setelah Molies pulang, Adit dapat telepon dari nomor Swiss. Itu mantan pembantu Molies yang ikut pindah ke sana untuk jaga rumah keluarga. Wanita itu cerita dengan suara sedih bahwa Molies meninggal 2 minggu lalu setelah berjuang melawan kanker. Pengobatan awalnya sempat beri harapan, tapi penyakitnya terlalu agresif. Molies meninggal di rumah sakit Zurich, dikelilingi anak dan keluarganya. Sebelum meninggal, Molies titip pesan supaya Adit jangan sedih lama, supaya lanjut hidup bahagia. Adit dengar berita itu dengan tubuh gemetar. Dia duduk di lantai kontrakan, nangis keras sampai ibunya panik. Beberapa hari Adit seperti orang linglung, tidak makan, tidak tidur. Dia akhirnya buka rekening bank, lihat uang dari Molies masih utuh. Dia putuskan pakai sebagian untuk ke Swiss, ke makam Molies. Adit ajukan visa turis, lolos setelah 2 bulan nunggu. Dia terbang sendirian ke Zurich, pertama kali naik pesawat jauh. Di Swiss musim dingin, salju tebal, udara minus derajat. Adit pakai jaket tebal yang dulu Molies belikan. Dia naik kereta ke pemakaman keluarga Molies di pinggir kota. Makam Molies sederhana tapi indah. Batu nisan putih dengan nama lengkap dan tanggal lahir meninggal. Ada bunga segar dari keluarga. Adit datang sendirian, berdiri di depan makam lama. Salju turun pelan, menempel di rambut dan bahu Adit. Dia taruh bunga mawar merah yang dibeli di kota, lalu duduk di tanah dingin. Adit cerita sendiri di depan makam. Dia bilang dia sudah kuliah, sudah kerja keras, keluarganya baik-baik saja. Dia bilang dia tidak pernah lupa Molies, tidak pernah cinta orang lain lagi. Air matanya jatuh ke salju, langsung membeku. Adit pegang batu nisan dingin, cium nama Molies yang terukir. Malam itu Adit tidur di hotel kecil dekat pemakaman. Besoknya dia pulang ke Indonesia. Di pesawat pulang, Adit lihat awan putih dari jendela. Ingat Molies yang dulu cerita tentang langit Swiss. Kembali ke Jakarta, Adit lanjut hidup. Dia tamat kuliah dengan nilai bagus, dapat kerja tetap di perusahaan otomotif besar. Rina jadi dokter muda. Ibunya buka warung makan kecil yang laris. Adit tidak pernah pacaran lagi, meski banyak yang coba deketin. Malam-malam dia masih buka foto Molies, tersenyum kecil ingat semua kenangan. Cinta Molies dan Adit indah, penuh gairah, tapi berakhir pahit. Mereka dari dunia berbeda, diikat sebentar oleh nasib, lalu dipisah selamanya oleh penyakit dan kenyataan. Adit simpan cinta itu di hati paling dalam, kenangan yang tidak pernah pudar seumur hidup.